Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, selamat siang para penonton setia dari YouTube Perpustakaan Unars Situbondo. Nah, kita kembali lagi nih ketemu dengan narasumber kali ini. Ya, kali ini kita akan bincang literasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah bagi masyarakat. Pada kali ini kita bersama dengan Bapak Abdul Halim, SH MKN. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas habis tentang tanah. Terus mungkin yang di rumah sedang menyaksikan video ini, jadinya ya ada beberapa kejanggalan mungkin ingin ditanyakan ya. Nah, kita akan bahas. Sebelum kita memulai pembahasan, jangan lupa yang nonton video live streaming ini jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya, dan untuk di share agar ya UPT Perpustakaan Unas terus berkarya. Oke, kita langsung saja. Selamat siang Bapak Abdul Halim. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat. Masih dalam suasana Sawal Pak ya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Tidak mudik Pak ya? Tidak, di Situbondo aja. Di Situbondo saja. Karena nggak boleh kemana-mana Pak ya. Nggak bisa kemana-mana. Oke. Pada kesempatan siang ini kita akan mencoba ya menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang tanah. Perlu kita ketahui bahwa tanah itu merupakan salah satu aset gitu Pak ya, aset berharga yang bernilai tinggi bagi masyarakat ya di Indonesia. Untuk memperoleh suatu hak atas tanah, tiap warga dapat memohonkan atau mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan dan sebagainya. Nah, untuk awalan mungkin bisa dijelaskan dari Bapak Halim, jadinya kenapa sih Pak sebenarnya kita harus mendaftarkan tanah kita, terus apa yang akan terjadi atau risiko-risiko yang timbul nantinya apabila kita tidak mendaftarkan tanah kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Husin, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya asli Situbondo. Mengabdi juga di sini di Universitas Abdurrahman Saleh. Saya bukan seorang akademisi murni ya, Mas. Saya juga seorang PPAT di Situbondo. Jadi pekerjaan saya sehari-hari di bidang pertanahan. Dan tema yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah tentang pentingnya pendaftaran tanah bagi masyarakat. Tentunya pendaftaran tanah ini merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sangat penting ya. Sangat penting. Karena apa? Karena berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri. Jadi kalau seandainya masyarakat itu mempunyai suatu kepastian bahwa tanah itu atau hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut sudah didaftarkan, paling tidak sudah mulai tenang gitu Mas ya. Jadi paling tidak ada perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri yang sudah mendaftarkan tanah tersebut Mas. Jadi pendaftaran tanah ini Mas Husin sudah dikenal mulai sejak lama ya, Jadi istilah pendaftaran tanah itu mungkin diambil dari
bahasa Latin capistratum, ya. Kalau di bahasa Indonesia itu biasanya apa ya, kadastral gitu ya, rekod ya, bahasa Inggrisnya rekod, atau bahasa Belandanya apa, kadastar gitu. Jadi muter-muter di sana aja ya. Jadi artinya pendaftaran yang di sana juga ada kaitannya dengan rekod bagaimana tanah tersebut penguasaannya itu dimiliki oleh seseorang. Itu sekilas tentang pendaftaran tanah gitu. Terus resiko-resikonya itu yang terjadi kalau semuanya kita tidak melakukan itu, tidak mendaftarkan tanah, risikonya saya pikir juga sangat riskan sekali. Risikonya kita ketika kita tidak mendaftarkan tanah, ada bahasa istilahnya dalam bahasa Belanda, maksudnya dalam bahasa Belanda itu disebut juga dengan ada istilah domeinverklaring. Artinya domeinverklaring artinya seseorang itu tidak bisa menunjukkan tidak bisa menunjukkan bahwa dia itu memiliki tanah tersebut. Ketika hal itu terjadi, maka tanah tersebut kemudian penguasaannya bisa berpindah ke negara. Atau di samping itu mungkin juga ada beberapa konsekuensi yang lain yang terjadi. Mungkin kalau seandainya kita tidak segera mendaftarkan tanah, ada beberapa, misalnya ada sengketa tanah, baik antara orang dengan orang, baik antara orang dengan badan hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Di samping itu juga bisa terjadi adanya konflik. Di samping ada sengketa bisa juga berkaitan dengan konflik. Jadi ada sengketa dengan konflik mungkin berbeda ya, perselisihannya sama-sama perselisihan. Ya Pak Husein, ya, perselisihan itu kalau sengketa itu perselisihan yang terjadi antara orang dengan orang, atau antara orang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang tidak mempunyai efek dampak yang luas. Tapi kalau seandainya konflik, biasanya perselisihan yang terjadi antara orang dengan badan hukum atau antara orang dengan orang yang bisa berakibat atau berefek kepada atau berdampak luas gitu. Atau juga nanti bisa masuk dalam hal perkara. Jadi ketika sudah masuk perkara, berarti penyelesaian penanganan yang terjadi pertikaian itu ya akhirnya masuk ke ranah peradilan. Jadi paling tidak itu akan sedikit banyak menguras pikiran, ya, menguras tenaga, menguras materi sebagainya. Jadi itu yang kita tidak kehendaki. Oke, makanya dari teman-teman semua yang nonton acara ini yang belum mendaftarkan tanahnya, ayo segera daftarkan gitu. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin hak-hak, hak-hak yang didapat oleh masyarakat dari melakukan itu. Maksudnya mungkin hak atas tanah yang bisa diajukan mungkin ya Pak Husein ya. Jadi hak atas tanah yang diajukan oleh masyarakat kepada negara. Jadi kita mundur sedikit bahwa tanah ini kembali kepada ini. Sumbernya itu berada di pasal 33 ayat 3 ya Pak Husein ya. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan bumi, air, dan ruang angkasa ya, kalau saya tidak salah ya, dikuasai oleh negara. Kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi itu diatur di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini tanah memang dikuasai negara. Nah, jadi tanah negara adalah merupakan suatu organisasi yang tertinggi yang bisa mengatur, artinya yang bisa menentukan baik penggunaannya, peruntukannya, yang tujuannya untuk adalah kemakmuran dari rakyatnya sendiri. Dan itu juga dituangkan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Jadi
kalau tidak salah di pasal 6 itu disebutkan bahwa fungsi tanah ini adalah fungsi sosial sebenarnya. Ya, kalau kita sedikit flashback ke belakang. Jadi hak-hak yang bisa diajukan ya kita mengajukan kepada negara gitu. Dan hak tersebut juga bermacam-macam ya Pak Hussein ya. Ada yang disebut juga, mungkin banyak sudah pemirsa yang sudah mengetahui, ada yang namanya hak milik ya. Bahasa kita nih sertifikat hak milik itu lah. Jadi hak milik. Ada juga hak milik itu Pak Hussein, hak yang dimiliki oleh masyarakat ya, yang bisa diajukan yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh ya. Hak milik itu adalah hak yang bisa dimiliki oleh masyarakat yang sifatnya adalah yang terkuat dan terpenuh. Kenapa terkuat? Disebutkan terkuat karena di sini dia tidak mempunyai batas waktu yang ditentukan, jadi tidak ada batas, tidak ada limit. Itu disebutkan dengan sifat terkuat. Dan terpenuh, dia juga mempunyai sifat mempunyai kewenangan yang lebih luas daripada hak yang lainnya. Jadi itu disebut dengan hak milik. Apakah hak milik bisa hilang atau bisa gugur? Saya pikir bisa gitu. Saya pikir bisa. Karena di Indonesia ini kebetulan menganut stelsel atau publikasi negatif. Beda dengan negara-negara di kontinental ya. Jadi kita di negara kita itu mempunyai atau menganut sistem stelsel negatif. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah menguasai suatu hak atas tanah, artinya tidak serta-merta kemudian itu akan mutlak, tidak bisa diganggu juga. Tidak. Tapi bisa jadi orang yang mempunyai bukti-bukti yang lain, baik bukti yuridis segala macam, bisa mengajukan atau mengklaim bahwa tanah itu adalah hak dari orang tersebut. Jadi, sertifikat itu sudah artinya sudah, contohnya sertifikatnya sudah atas nama saya. Iya. Itu masih bisa gitu Pak? Masih bisa, karena kita mempunyai itu, kita kelemahannya menganut sistem stelsel negatif. Jadi hak milik itu juga tidak mutlak gitu, tidak mutlak. Ini saja bisa diganggu gugat, bagaimana lagi dengan kalau sebenarnya tidak didaftarkan. Ini bisa lebih riskan lagi. Jadi kita mempunyai varian hak milik yang paling tinggi adalah hak milik. Kemudian hak yang lain yang bisa diajukan oleh masyarakat kepada negara, mungkin hak guna usaha ya. Hak guna usaha ini biasanya dipakai untuk usaha pertanian, ya, perkebunan, gitu. Kemudian perikanan juga. Tapi itu nanti kalau sebenarnya hak milik, hak usaha itu biasanya nanti belakang-belakangnya, wah ini saya ini. Iya. Belakang. Jadi itu bisa diajukan, Pak Hussein. Bisa diajukan, bisa selesai, bisa karena hak guna usaha mempunyai batas durasi waktu. Durasi waktu. Kalau tidak salah itu diatur di pasal 28. Kalau hak milik itu di pasal 20 Pak Hussein. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tapi kalau hak guna usaha diatur di pasal 28. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Nah, itu bisa berakhir. Jangka waktunya yang diatur di pasal 28 mulai dari durasinya 25 plus 25. Jadi 25 tahun dia bisa mendapatkan penguasaan hak ya, atau penggunaan hak itu. Kemudian ketika sudah berakhir dia bisa mengajukan perpanjangan sampai 25 tahun yang akan datang. Kemudian ada hak lagi yang namanya hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu beda dengan hak guna usaha Pak Hussein. Jadi kalau hak guna bangunan itu masa waktunya sekitar 30 tahun. 30 tahun bisa diperpanjang menjadi 20 tahun. Itu bisa dilihat di pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kemudian juga ada hak lainnya yang disebut juga dengan hak pakai. Hak pakai juga seperti itu. Nah, bedanya di hak pakai nanti itu
bisa dimiliki oleh selain warga negara Indonesia. Jadi orang asing pun juga bisa. Tapi ada ruang tertentu. Kalau untuk warga negara asing ada ruang tertentu. Jadi tidak serta-merta disamakan haknya dengan warga negara Indonesia. Warga negara asing bisa, tapi mempunyai porsi dan ruang tertentu di sana. Banyak macam-macam, Pak Usen ya. Ada hak guna ruang angkasa. Ada juga kita ada di sini. Kemudian hak untuk rumah suci dan sosial ada juga, cuma kebanyakan yang populer di masyarakat itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, jadi semacam itu. Nah, kita sudah ngomong tentang pendaftaran dan sebagainya. Nah, kira-kira apakah ada yang menanyakan tentang besaran biaya? Apakah ada yang gratis atau adakah yang berbayar dan bergratis gitu ya, Pak Husein ya. Intinya normatifnya itu normalnya mungkin ada biaya ya, Pak Husein ya, ada biaya. Jadi ada biaya nanti biaya pendaftaran. Kalau seandainya itu masih belum didaftarkan menjadi hak milik, itu juga ada biaya pengukuran dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada gratis? Ada program yang memang sudah artinya berhasil dibuat dan diciptakan oleh pemerintah ya. Itu memang melayani gratis gitu, Pak Husein. Jadi biayanya itu dibebankan kepada negara, kepada pemerintah. Yang mungkin kita sering mendengar istilah PTSL ya. PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi itu memang dibuat oleh pemerintah program ini dan alhamdulillah berhasil program tersebut. Kenapa dibuat program PTSL ini? Karena pemerintah melihat terlalu banyaknya tanah yang masih belum didaftarkan di Indonesia. Jadi akhirnya pemerintah mengadakan suatu program yang dinamakan dengan PTSL. Tujuannya itu artinya untuk melakukan pendaftaran. Biasanya dilakukan secara serentak, Pak Husein. Tahapan-tahapannya mungkin biasanya ada penyuluhan, setelah ada penyuluhan kemudian ada pendataan, setelah ada pendataan kemudian ada ada pertemuan gitu ya. Kemudian ada pengukuran. Nanti terakhirnya juga memberikan surat tanda hak kepemilikan. Jadi itu yang disebutkan dengan PTSL, pendaftaran. Kalau dulu disebutkan dengan Prona mungkin ya. Nah, terus kalau kita ingin mendaftarkan tanah kita, itu persyaratannya atau unsur-unsurnya apa saja yang harus kita lengkapi sebagai warga negara Indonesia, yang harus dibawa dan harus kemana? Iya. Pendaftaran itu, Pak Husein, diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kemudian di sana juga disebutkan juga, kalau tidak salah di pasal 6. Jadi di sana yang melakukan pendaftaran itu diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Di samping itu juga ada yang dinamakan dengan PPAT ya, PPAT. Jadi PPAT di sini disebutkan adalah sebagai pejabat yang membantu sebagian dari kegiatan-kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat akta sehingga membantu dari pekerjaan-pekerjaan dari Badan Pertanahan Nasional. Jadi biasanya kalau sudah ada seseorang yang ingin mendaftarkan, itu biasanya persyaratannya ya kebanyakan mungkin sertifikat ya, harus ada sertifikat. Kalau seandainya sertifikat itu tidak sesuai dengan yang membawa atau tidak sesuai dengan yang berada di Badan Pertanahan Nasional, itu PPAT bisa menolak. Kemudian
juga dewasa, ya, dewasa. Mungkin di sini kalau mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 itu usianya minimal 18 tahun, jadi bisa melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian dia menyelesaikan pajak-pajaknya baik penjual, pembeli yang berkaitan dengan PPH, berkaitan dengan BPHTB yang biasa disebut dengan pajak PBB. Kemudian masing-masing atau para pihak hadir untuk dibuatkan semacam akta jual beli oleh PPAT, dan itu harus hadir kedua-duanya. Kemudian PPAT harus wajib membacanya di sana. Jadi itu pun kalau setelah itu diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan melakukan langkah seperti pengecekan sertifikat gitu, dan Badan Pertanahan Nasional mungkin masih bisa mengembalikan berkas-berkas tersebut, misalnya bahwa tanah tersebut dalam kondisi sengketa, maka bisa dikembalikan. Seperti itu. Dan selanjutnya unsur-unsurnya sudah, terus ya tadi tertarik dengan yang hak milik, terus juga hak pakai, terus ada hak sewa. Kita flashback ke belakang. Iya. Banyak dari masyarakat kita ya, itu ini hanya hak pakai. Jadinya hanya sifatnya sementara. Betul. Sifatnya sementara. Fakultas Sastra dengan program studi. Kembali lagi kita melanjutkan yang pembahasan kita, Pak Halim. Ya, ini bagaimana kalau seandainya ada orang asing datang ke Situbondo, terus beliaunya ingin mempunyai hak tanah, apakah mempunyai sama haknya atau tidak? Ya. Jadi yang disebut dengan orang asing adalah warga negara asing, ya, warga negara asing yang tinggal di negara kita, ya tentunya harus memberikan manfaat atau berinvestasi di Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar sembarang warga negara asing gitu ya, juga ada dilihat dari sananya juga. Kemudian apakah warga negara asing tersebut, misalnya turis gitu ya, bisa mendapatkan rumah, ya, bisa memiliki rumah di mana? Di Situbondo. Bisa. Tapi yang saya katakan di awal tadi bahwa ada ruang tertentu. Jadi di sana tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan mendapatkan
hak milik. Jadi yang diperbolehkan atau diizinkan bagi warga negara asing itu adalah hak pakai. Jadi mereka hanya mendapatkan hak pakai. Iya, hak pakai. Jadi hak pakai itu yang diberikan, memang didesain oleh pemerintah untuk diberikan, satu-satunya hak yang diberikan kepada warga negara asing. Hak guna usaha tidak bisa, hak guna bangunan tidak boleh, apalagi hak milik tidak boleh. Jadi seperti itu. Itu bisa dilihat di peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015. Kemudian di sana juga ada beberapa persyaratan lainnya, Mas Husin. Di sana juga bahwa yang disediakan adalah rumah tunggal. Jadi yang disediakan adalah rumah tunggal. Rumah tunggal ini maksudnya gini, Mas. Jadi ketika orang asing itu akan membuat rumah di satu coupling, ya, di satu coupling, maka salah satu bangunan dari rumah tersebut tidak boleh berdiri di batas yang sudah ada. Jadi harus masuk ke dalam. Saya sendiri tidak ngerti masalahnya kenapa. Itu sudah ada peraturannya dari pemerintah seperti itu. Itu merupakan salah satu persyaratan. Oh, jadinya tidak boleh, contohnya ada pas di batas garis itu tidak diperkenankan. Salah satu dindingnya tidak boleh berdiri di atas batas yang sudah ditentukan. Gitu. Itu diatur, saya sendiri masih kurang paham apa peruntukan seperti ini. Tapi itu ada pasalnya gitu. Ada pasalnya, ada peruntukannya. Kemudian apakah warga negara asing ketika sudah meninggal, misalnya menikah dengan orang Situbondo, apakah rumahnya tersebut bisa diwariskan? Bisa diwariskan. Bisa diwariskan juga dengan warga negara asing dengan anaknya. Misalnya anaknya juga statusnya juga warga negara asing, bisa diwariskan. Tapi paling tidak warga negara asing yang diwariskan tersebut berada di Indonesia dan mempunyai izin tinggal, ya, baik izin tinggal tetap, izin tinggal diplomatik, kan ada beberapa izin tinggal gitu. Kemudian si istri dari warga negara asing tersebut apakah bisa mendapatkan hak milik nantinya? Bisa, tetap tidak ada kaitannya dengan suami yang warga negara asing. Kalau seandainya dia itu menikah dengan warga negara asing, jadi ruang atau tempat dia bisa mendapatkan rumah, ya, atau hunian di negara kita hanya diperkenankan untuk mendapatkan lewat hak pakai. Seperti itu. Kalau semuanya turun ke anaknya, ya, itu nanti bisa haknya itu berubah. Apa hak pakai atau hak milik? Kalau seandainya anaknya masih warga negara asing, ya tetap tetap hak pakai. Iya, hak pakai. Itu jadi diajukan 30 tahun, ketika sudah selesai kemudian bisa diajukan 20 tahun, kemudian bisa diajukan diperbarui lagi selama 20 tahun. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga menerima pertanyaan nih dari viewer kita. Ini datangnya dari Ibu Lindra. Kebetulan Bu Lindra ini juga salah satu staf di Universitas Abdul Rahman Saleh. Ya, pertanyaannya, bagaimana prosedur pengalihan nama pemilik tanah orang tua ke anak? Apakah benar harus melalui jual beli? Kalau dari orang tua ke anak, dilihat dulu, Mas Husin, orang tuanya masih ada atau sudah meninggal. Kalau masih ada, bisa dialihkan melalui hak hibah. Jadi dihibahkan dari orang tua, kemudian dihibahkan kepada anaknya. Tapi kalau seandainya sudah meninggal, maka itu berarti sudah jatuhnya ke waris. Nah, jatuhnya ke waris dan harus seizin dari semua dari ahli waris. Apakah bisa dialihkan? Bisa. Jadi seperti itu. Tidak harus dengan akte jual beli, tapi bisa dihibahkan kalau seandainya masih orang tuanya masih ada. Kalau sudah
Kalau sudah meninggal ya jatuhnya seperti itu, jatuhnya waris, ya, jatuhnya waris. Oke. Nah, mungkin yang terakhir gitu Pak ya. Iya. Ajakan dari Pak Halim ke para subscriber kita gitu ya. Jadinya ajakan, ayo untuk mendaftarkan tanahnya ke siapa mungkin gitu Pak. Ajakan ke pemirsa ya. Pemirsa. Iya, para pemirsa tentunya jangan lupa subscribe ya. Iya, subscribe. Mumpung ada waktu, kita lebih baik untuk segera mendaftarkan tanah yang kita tempati, yang kita miliki, kalau seandainya itu masih belum terdaftarkan. Karena apa? Karena untuk menjamin dari kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang kita miliki, kemudian juga memberikan perlindungan hukum, ya, memberikan perlindungan hukum terutama kepada kita sendiri, dan juga kita membantu kepada pemerintah untuk dalam rangka mungkin pemerintah menertibkan secara administrasi. Saya pikir itu sangat penting sekali untuk segera diurus untuk kedepannya biar lebih tenang gitu. Seperti itu. Nah, jadinya untuk para teman-teman semua yang belum daftarkan, ayo segera. Oke, ya tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu. Ya, nanti jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya, dan ya agar UPT Perpustakaan terus berkarya di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Bapak Halim atas waktunya. Oke, mohon maaf. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Warahmatullahi wabarakatuh.